Kiai Haji Maksum Jauhari atau yang biasa dipanggil dengan Gus Maksum adalah putra dari pasangan Kiai Haji Abdullah Jauhari dengan Nyai Aisyah. Beliau lahir di Kanigoro, Kras Kediri, pada tanggal 8 Agustus tahun 1944. Selain itu, Gus Maksum juga merupakan salah seorang cucu pendiri Pondok Pesantren Lirboyo Kiai Haji Manaf Abdul Karim. Semasa kecil Kiai Haji Maksum Jauhari belajar kepada orang tuanya Kiai Haji Abdullah Jauhari di Kanigoro. Kemudian melanjutkan pendidikan formalnya di SD Kanigoro 1957. Setelah lulus, beliau melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah Lirboyo, namun tidak sampai tamat. Selebihnya banyak diisi dengan pengajian-pengajian di pesantren Lirboyo dan melanglang buana ke beberapa daerah di Pulau Jawa untuk berguru ilmu silat. Beliau akrab dipanggil Gus Maksum, adalah seorang ulama, kiai, guru spiritual, petani, peternak dan pengayom masyarakat. Gus Maksum adalah seorang pendekar sejati yang sangat teguh pendirian, tegas dalam bersikap dan paling tidak suka pada segala bentuk kemungkaran, lugas dalam berbicara, lembut, sederhana dan bersahaja dalam penampilan kesehariannya. Tokoh kelahiran Kanigoro, Kras Kediri tanggal 8 Agustus tahun 1944 adalah pribadi yang unik. Seunik penampilannya yang selalu berambut gondrong, bersarung, kadangkala bersandal bakiak, berpakaian seadanya, tidak makan nasi, ngerowok, dan beragam keunikan lainnya. Beliau wafat pada hari Senin tanggal 22 Desember tahun 2003, meninggalkan suri tauladan bagi santri dan masyarakat serta mewarisi keilmuan silat yang sempurna Ikatan Pencak Silat NU Pagar Nusa. Ayah Gus Maksum adalah Kiai Haji Abdullah Jauhari bin Kiai Haji Fadil Batokan, daerah yang masuk Kecamatan Semen Kediri. Ibu beliau adalah Nyai Haja Aisyah putri dari Kiai Haji Abdul Karim pendiri Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Sejak si jabang bayi masih dalam kandungan, Kiai Jauhari dan Nyai Aisyah biasa membacakan Al-Quran, Asmaul Husna, wirid, solawat dengan harapan agar kelak bayi yang dilahirkan menjadi seorang anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Bayi itu kemudian dinamakan Muhammad Abdullah Maksum. Waktu terus berjalan bayi itu pun beranjak besar tumbuh sebagai anak yang sehat dan bungsu dari ketiga kakak perempuan. Wajar jika ia sangat diistimewakan dalam pandangan orang tuanya. Namun walaupun diistimewakan, Gus Maksum kecil bukanlah anak yang manja. Justru ia sangat rajin membantu orang tuanya dan sangat patuh terhadap mereka. Tak pernah membantah apa yang diperintahkan kedua orang tuanya. Kepatuhan ini bahkan tetap dibawanya sampai akhir hayat. Gus Maksum kecil sangat cerdas. Sejak dini ia sudah dikenalkan dengan ilmu agama. Ia bersama ketiga kakak perempuannya dididik langsung oleh Kiai Jauhari dengan pengawasan sangat ketat. Setiap jam 1 dini hari, mereka dibangunkan mengambil air wudhu dan salat malam, kemudian dilanjutkan mengkaji pelajaran. Hal ini berlangsung hingga Gus Maksum kecil pindah ke pesantren kakeknya Lirboyo. Pendidikan formalnya dimulai di sekolah dasar di Kanigoro dan kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah lanjutan tingkat pertama di Pondok Pesantren Lirboyo. Dalam membaca Al-Quran, beliau dibimbing langsung oleh kakeknya Kiai Haji Abdul Karim dan Nyai Hajah Hadijah Karim. Hingga tak heran ia dikenal sangat fasih dalam melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Selama menetap di Lirboyo, beliau banyak menimba ilmu agama kepada beberapa kiai di Kediri dan sekitarnya seperti Kiai Jamaluddin Batokan, Kiai Jufri, Mbah Jipang. Jipang akronim dari Ngaji Gampang, nama aslinya adalah Kiai Muhammad Batokan. Jiwa pesantren sangat melekat pada diri Gus Maksum. Di antaranya adalah kesederhanaan, kesopan santunan, kepedulian sosial, dan kepatuhan kepada orang tua dan guru. Jiwa pesantren itulah yang membentuk kepribadiannya sejak kecil hingga tua. Kesalehan pribadi dan sosialnya itu hasil dari pendidikan pesantren yang dienyamnya. Pertama mengenal silat dari belajar dari seorang pesilat, pengembara dari Rengas Dengklok, Kerawang, Jawa Barat, aliran Cikaret,
Cikalong, bernama Afatoni. Metode yang diajarkan setahap demi setahap kemudian dikembangkan secara otodidak. Ilmu silat yang dipelajari diperdalam sedikit demi sedikit, hingga menjadi permainan silat yang sangat atraktif dan menarik. Selanjutnya Gus Maksum mengembara dari satu guru silat ke guru yang lainnya tanpa meninggalkan mengaji dan sekolah. Diawali dari guru silat di sekitar Kediri, guru silatnya diantaranya, Kiai Kasidak, tinggal antara Kediri Blitar. Haji Munawar Jabang Kediri, Bapak Muhajir Mondo Kediri, Haji Zainal Kediri. Masa muda adalah masa yang indah, kadang-kadang seseorang melalui masa mudanya dengan bersenang-senang, santai bahkan cenderung berfoya-foya. Tapi hal itu tidak berlaku bagi Gus Maksum. Masa muda beliau banyak dihabiskan untuk mempelajari segala yang diperlukan sebagai bekal di hari tua, mengaji, sekolah, riadah, belajar silat dan olah kanuragan adalah rutinitas masa mudanya. Beliau sering memberi nasihat. Berikut adalah salah satu kata bijak Gus Maksum jauh hari. Tidak ada kamus untuk berfoya-foya dalam menjalani kehidupan. Pemuda yang menghabiskan waktunya hanya dengan kesenangan temporal belaka, adalah pemalas yang miskin identitas, kering kreativitas dan hampa militansi. Tipe manusia yang kemana angin berhembus ke sana ia rebah dan terjatuh. Oleh karena itu, hari-hari Gus Maksum selalu diisi dengan belajar dan belajar. Tidak ada waktu kosong untuk berleha-leha, seluruh waktunya digunakan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Dalam olah batin dan kanuragan, beliau mempelajari dengan mengembara dari satu guru ke guru yang lainnya seperti halnya dengan silat. Beberapa guru yang pernah disinggahai antara lain, Kiai Mansur Kali Pucung Blitar, yang masih termasuk kakeknya dari jalur bapak, selanjutnya Kiai Ahmad Kemuning Kediri, Kiai Ibrahim Banjar Melati Kediri, Habib Jufri Merican Kediri, dan Habib Baharun Merican Kediri. Guru beliau yang paling berpengaruh adalah Kiai Mahrus Ali dan Kiai Yakub Lirboyo. Kedua orang ini sangat terkenal memiliki kemampuan silat dan ilmu kanuragan yang mumpuni dan banyak memiliki ilmu karomah warisan Wali Songo. Merasa belum puas dengan ilmu yang diperolehnya, Gus Maksum kembali mengembara ke beberapa pelosok Nusantara, di antaranya ke daerah Jawa Barat dan akhirnya sampailah ke Cirebon, tepatnya ke Buntet Pesantren. Di sana beliau berguru langsung kepada Kiai Ilyas dan Kiai Busro dan beberapa Kiai Buntet yang lainnya yang masih keturunan Kiai Abbas Cirebon. Gus Maksum dikenal sebagai pendekar nomor wahid di kalangan Nahdlatul Ulama. Penampilannya yang nyentrik seperti berambut gondrong, jenggot dan kumis panjang, bersarung setinggi lutut, memakai bakyak, berpakaian seadanya, dan tidak makan nasi, ngerowot, dan sikapnya yang tegas. Karena itulah namanya banyak digandrungi anak-anak muda Nahdlatul Ulama. Namanya identik dengan dunia persilatan, tenaga dalam, dan pengobatan. Sejak kecil sudah gemar dengan pencak silat dan berbagai bacaan wirid. Namanya terdengar ke seluruh pelosok daerah ketika menjabat komando penumpasan PKI dan antek-anteknya di wilayah Kediri dan sekitarnya. Beliau adalah pendiri Ikatan Pencak Silat NU Pagar Nusa dan menempati posisi sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat dan Guru Besar, sejak perguruan itu didirikan hingga ia wafat. Nama besarnya belum tergantikan hingga sekarang. Sejak awal nama besar Gus Maksum identik dengan kesaktian. Selain menguasai banyak aliran silat dengan sempurna, ia juga memiliki banyak kemampuan linuwih lainnya. Konon, rambutnya tidak mempan dipotong, mulutnya bisa menyemburkan api, mahir dalam menaklukkan jin, memiliki kemampuan yang luar biasa, bisa melemparkan sapi seperti melemparkan sandal, bisa mengangkat mobil sendirian, dan sebagainya, tidak mempan disantet, tidak mempan senjata tajam, dan lain sebagainya. Itulah beberapa kelebihan Gus Maksum jauh hari. Dalam dunia politik, Gus Maksum selalu mengikuti arah politik Nahdlatul Ulama. Ketika NU bergabung dengan P3, Gus Maksum menjadi juru kampanye P3 hingga tingkat nasional. Begitu pula ketika PKB didirikan pada tahun 1998, Gus Maksum ganti haluan.
Beliau kampanye untuk membesarkan partai itu. Namun sampai akhir hayatnya ia tidak pernah mau duduk sebagai anggota dewan. Pendekar ya pendekar saja, kata beliau. Berikut akan diuraikan 10 kisah karomah Gus Maksum. Di kalangan masyarakat umum, Gus Maksum dikenal sakti mandraguna. Berikut akan dibacakan kisah karomah yang dimiliki oleh Gus Maksum. 1. Keistimewaan sejak kecil. Keistimewaan Gus Maksum sudah tampak sejak kecil. Pada waktu itu, Gus Maksum kecil mampu melompat melayang dari satu tiang ke tiang yang lainnya di Masjid Kanigoro. Ia juga mampu berputar cepat di atas piring tanpa pecah laksana gangsing. Padahal waktu itu ia belum mahir ilmu silat. Gus Maksum kecil juga pernah melempar seekor kuda seperti melempar sandal. Padahal waktu itu bobot angkatan beliau tidak lebih dari 20 kg. Di masa remaja Gus Maksum pernah membantu salah seorang familinya untuk memasang lembu bajakannya. Ketika hendak memasang, tiba-tiba lembu itu mengamuk dan dengan cepat dan kuat menerjang ke arah dada Gus Maksum. Dengan refleks, beliau menangkis dan berbalik menerkam. Dan apa yang terjadi membuat semua orang yang melihatnya heran. Karena lembu itu terpelanting beberapa meter jauhnya. Menanggapi kejadian tersebut, Gus Maksum hanya berkata, "Semua hanyalah kebetulan saja dan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala." 2. Rambut tidak mempan dipotong, Kiai Gondrong. Penampilan Gus Maksum dengan rambut gondrongnya bukan sekedar gaya atau hobi semata. Tetapi rambut gondrongnya itu merupakan sebuah ijazah yang didapat dari guru beliau yaitu Habib Baharun Merican Kediri. Hasil dari pengamalan itu sering terjadi keanehan-keanehan terkait dengan rambut beliau ini, seperti rambut beliau bisa berdiri, bisa mengeluarkan api, serta tidak mempan dipotong. Bukti daripada itu adalah, pada dekade 1970-an, beliau pernah terjaring razia rambut panjang. Namun terjadi keanehan, setiap kali aparat menggunting rambutnya, rambut itu tidak terpotong bahkan setiap gunting yang tajam beradu dengan rambut beliau, selalu mengeluarkan percikan api. Kejadian ini pernah dimuat di harian Republika. 3. Menaklukkan jin. Berbicara tentang Gus Maksum, orang awam biasanya akan langsung berasosiasi tentang jin. Tapi apakah benar Gus Maksum memelihara jin seperti banyak diperbincangkan orang? Anggapan ini tidaklah benar. Yang benar Gus Maksum tidak pernah memelihara jin. Tapi kalau beliau sering menaklukkan jin yang mengganggu itu memang benar. Gus Maksum pernah menaklukkan patihnya jin. Namanya Jin Dempul ketika Gus Maksum menolong orang yang kesurupan. Orang tersebut berhasil disembuhkan Gus Maksum setelah jin di dalam tubuh orang itu berhasil ditaklukkan. 4. Menghadapi puluhan orang sendirian. Salah satu kisah yang menunjukkan keberanian Gus Maksum adalah ketika beliau harus bentrok dengan orang-orang PKI di alun-alun. Gus Maksum yang waktu itu sangat muda usianya, mampu mengalahkan mereka semua. Dalam pertempuran itu, Gus Maksum bukan hanya menggunakan olah kanuragan tapi juga dengan olah batinnya. Peristiwa lain ketika Gus Maksum diundang menghadiri pertandingan silat di Kediri Timur. Saat itu beliau bertarung melawan pendekar silat, jago duel dari berbagai macam aliran silat yang sudah berkumpul di situ. Karena telah memiliki bekal dan kemampuan yang terlatih sejak kecil, Gus Maksum mengalahkan puluhan pesilat sendirian. Bahkan lawan terakhir berhasil dikalahkan dengan sangat mudah. Peristiwa ini terjadi saat usia beliau 16 tahun. Dan itulah peristiwa paling dramatis membuat para pendekar lainnya harus mengakui kemampuan Gus Maksum di dunia persilatan. 5. Ban bocor hanya dengan acungan jari. Saat NU masih menjadi partai, masa NU sering bentrok dengan masa LDII yang dulu bernama Darul Hadis. Waktu itu termasuk underbow dari Golkar. Suatu ketika masa LDII, Golkar berkonvoi melewati jalan depan pesantren Lirboyo. Saat itu, Gus Maksum sedang menerima tamu. Ketika arak-arakan itu sampai depan dalam Gus Maksum, beliau langsung keluar karena mendengar bising suara knalpot dan klakson kendaraan yang memekakan telinga. Melihat gelagat yang kurang baik ini,
secara refleks Gus Maksum mengacungkan jari telunjuknya ke arah mereka. Keajaiban pun terjadi. Dengan serta-merta seluruh ban kendaraan yang mereka tumpangi bocor secara serentak. Karena bannya bocor, rombongan konvoi itu tidak bisa melanjutkan arak-arakan. Akhirnya terpaksa mereka pulang dengan mendorong kendaraannya masing-masing. 6. Tidak mempan senjata tajam. Hal ini terbukti saat beliau melawan orang-orang PKI dahulu. Setiap bacokan dan tebasan senjata tidak pernah bisa mengenai tubuh beliau. Bahkan senjata lawan selalu berhenti jarak 1 kilan dari tubuhnya. Kalaupun ada yang sampai mengenai tubuh beliau, senjata-senjata tak ada satupun yang melukai beliau. Keistimewaan ini juga terbukti ketika beliau diundang pengajian di daerah Sragen, Jawa Tengah pada tahun 1999. Waktu itu tanpa ada sebab yang jelas, tiba-tiba ada orang yang menikamnya. Untungnya Gus Maksum tidak terluka sedikitpun. Hanya pakaian yang dipakai robek kena tikaman. Lalu pakaian itu pun beliau simpan karena pemberian dari salah seorang sahabatnya. 7. Tidak mempan disantet. Kalau bicara santet, banyak sekali pengalaman yang beliau dapatkan. Hampir semua aliran ilmu santet dikenalnya, dan sudah tidak terhitung banyaknya dukun santet yang pernah dihadapi. Sejak kecil, Gus Maksum sudah terbiasa menghadapi berbagai macam-macam aliran ilmu santet. Beliau juga tidak segan-segan untuk menantang para dukun santet secara terang-terangan. Hal itu dilakukan karena santet menurut Gus Maksum termasuk kemungkaran yang harus dilawan. Kekebalan Gus Maksum terhadap santet juga sudah pembawaan sejak lahir, karena beliau juga masih keturunan Kiai Hasan Besari Ponorogo. Menurut Gus Maksum sebagai muslim tidak perlu khawatir terhadap santet, karena santet hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kufur atau murtad. Yang penting seorang muslim haruslah selalu ingat kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Di antara pengalaman Gus Maksum mengenai santet, di antaranya dialaminya ketika menginap di Desa Wilayu, Genteng, Banyuwangi. Sekitar jam 1:30 malam, saat beliau hendak istirahat, tiba-tiba dari arah kegelapan muncul bola api sebesar telur terbang menuju ke arah pahanya. Dengan santai Gus Maksum membiarkan bola api itu mendekatinya. Ketika bola api itu sampai ke paha, beliau berkata, "Banyol tah, mau bercanda ya?" Seketika itu juga bola api itu melesat pergi di tengah kegelapan malam. Satu lagi kejadian yang pernah dialaminya, ketika bermalam di Desa Kraton, Ranggeh saat Gus Maksum beristirahat. Beliau didatangi kera jadi-jadian yang berusaha mencekiknya. Usaha itu dibiarkannya saja. Setelah beberapa lama baru ditanya oleh Gus Maksum, "Mau main-main ya?" Langsung saja kera itu lari menghindar dari Gus Maksum. 8. Surat sakti. Gus Maksum pernah kedatangan tamu dari Semarang yang mengeluhkan kelakuan putranya yang suka mabuk-mabukan dan sering pergi ke lokalisasi. Bahkan putranya sering mengancam akan membunuh orang tuanya. Karena sudah tak tahan melihat kelakuan putranya itu, ia pergi ke rumah Gus Maksum di Kediri, dengan harapan mendapat obat untuk mengobati perilaku anaknya. Tapi yang diharapkan tidak dipenuhi Gus Maksum. Beliau hanya membuatkan sepucuk surat untuk dibawa pulang agar dibacakan kepada anaknya. Walaupun orang tua itu bingung karena obat yang diharapkannya tidak diberi, ia tetap melakukan apa yang diperintahkan Gus Maksum dengan menyampaikan surat itu kepada anaknya. Begitu surat itu dibacakan kepada anaknya, dalam waktu singkat kelakuan anaknya yang sebelumnya tidak bisa dikendalikan, perlahan berubah. Singkatnya kelakuan anak itu tidak lagi nakal seperti dulu. 9. Penumpasan PKI. Sebagai Jenderal Utama, Pagar NU dan Pagar Bangsa, Gus Maksum selalu sejalur dengan garis politik Nahdlatul Ulama, namun dia tak pernah terlibat politik praktis, tak kenal dualisme atau dwifungsi. Saat kondisi politik memaksa warga NU berkonfrontasi dengan PKI, Gus Maksum jauh hari menjadi komandan penumpasan PKI beserta antek-anteknya di wilayah Jawa Timur, terutama Karesidenan Kediri. Ketika NU bergabung ke dalam P3 maupun ketika PBNU mendeklarasikan PKB, Gus Maksum selalu menjadi juru kampanye nasional yang menggetarkan podium.
Namun dirinya tidak pernah mau menduduki jabatan legislatif ataupun eksekutif. 10. Penakluk hewan buas. Ada suatu kisah menceritakan, jika Kiai Haji Maksum jauh hari melewati hutan, semua hewan buas di hutan akan takluk dan patuh kepada beliau, seperti harimau, ular besar hingga serigala langsung menundukkan kepalanya. Peristiwa tersebut sudah banyak dan biasa disaksikan sahabat-sahabatnya. Kiai Haji Abbas Abdul Jamil adalah putra sulung dari pasangan Kiai Haji Abdul Jamil dan Nyai Koriyah. Kiai Abdul Jamil memiliki putra yang berakhiran AS, Kiai Abbas, Kiai Anas, Kiai Ilyas dan Kiai Akyas. Kiai Haji Abbas Abdul Jamil, atau orang lebih akrab menyebutnya Kiai Abbas Buntet, dilahirkan pada hari Jumat 24 Zulhijjah 1300 Hijriah, 1879 atau 1883 Masehi di Desa Pekalangan, Cirebon dan wafat pada hari Ahad waktu subuh tanggal 1 Rabiul Awal 1365 Hijriah, 1946 Masehi. Pondok Pesantren Buntet di Cirebon, Jawa Barat, merupakan salah satu pesantren tertua di Indonesia. Kompleks ini didirikan Kiai Haji Mukoim pada abad ke-17. Selanjutnya, kiprah pesantren tersebut memunculkan banyak ulama besar. Di antara mereka adalah Kiai Haji Abbas, tahun 1879 sampai tahun 1946. Menurut buku Sejarah Perkembangan Islam di Jawa Barat, Kiai Haji Abbas Buntet merupakan generasi keempat yang mengasuh pesantren tersebut. Dia merupakan putra sulung Kiai Haji Abdul Jamil dan Nyai Koriyah. Semasa anak-anak, dia belajar mengaji pertama-tama dari sang ayah dan Kiai Haji Kriyan Buntet. Masa remajanya tercurah untuk menimba ilmu dari pesantren ke pesantren. Di antara guru-gurunya saat itu adalah Kiai Haji Nasuha Sukansari Pleret, Kiai Haji Hasan Jatisari Weru, dan Kiai Haji Ubaidah Tegal. Dia juga pernah belajar di pesantren Tebuireng Jombang di bawah bimbingan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sembari menjadi santri, dia menikah dengan seorang perempuan. Sebagaimana generasi ulama-ulama besar Nusantara abad ke-19, dia menggunakan kesempatan beribadah haji sebagai momentum menimba ilmu. Teman-teman seangkatannya dari Indonesia adalah Kiai Haji Bakir Yogyakarta, Kiai Haji Abdillah, dan Kiai Haji Wahab Hasbullah Surabaya. Di Masjid Al-Haram, dia berguru pada antara lain Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi, Syekh Ahmad Zubaidi, dan Syekh Mahfud At-Termasi. Dia termasuk pelajar yang cemerlang. Hal itu ditunjang pula dengan fakta, ketika masih di tanah air, dia telah menjadi santri senior. Di Mekah, kala waktu senggangnya dia membimbing beberapa kawan sesama pelajar Jawi. Di antara mereka yang pernah dibimbing Kiai Haji Abbas adalah Kiai Haji Kholil Balerante dan Kiai Haji Sulaiman Babakan Ciwaringin. Pulang dari Tanah Suci, Kiai Haji Abbas semakin dihormati masyarakat. Dia pun tidak putus melanjutkan menuntut ilmu, seperti di pesantren Tebuireng yang diasuh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pada saat itu, dia ikut mendirikan pondok pesantren Lirboyo di Kediri bersama dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Manaf. Selanjutnya, Kiai Haji Abbas mulai memegang tampuk pimpinan pondok pesantren Buntet di kampung halamannya. Dia mengajak seluruh anggota keluarga besarnya untuk ikut membangun lembaga ini, terutama sebagai pengajar. Santri-santrinya berasal dari berbagai penjuru daerah. Ciri khas pesantren Buntet juga menjadi acuan bagi pengembangan ilmu-ilmu agama Islam, khususnya tasawuf. Di sini, demikian menurut Saifullah, ada dua tarekat yang berkembang, yakni Tijaniyah yang disebarkan Kiai Haji Anas Buntet dan Syatariyah yang diajarkan Kiai Haji Abbas. Sosok yang pertama itu merupakan adik kandung Kiai Haji Abbas. Bagaimanapun,
Kedua cabang tasawuf itu sama-sama diakui sebagai bagian dari tradisi pesantren tersebut. Bahkan, kedudukan Kiai Haji Abbas tergolong istimewa, sebab dia merupakan mursyid tarekat Syatariyah dan sekaligus mukodam tarekat Tijaniyah. Hal ini menandakan luasnya pengetahuan dan corak pemikiran sang kiai yang terbuka sekaligus kritis. Selain itu, Kiai Haji Abbas juga menjadikan pesantren Buntet lebih maju. Dia menerapkan dua metode pengajaran, yaitu cara formal berupa madrasah dan pola-pola tradisional. Dualisme sistem ini mulai efektif menjelang 1930. Di luar pendidikan, Kiai Haji Abbas juga menjadikan pesantren ini wahana peningkatan kesejahteraan masyarakat. Para santri diajarkan keterampilan berwirausaha, semisal membatik atau teknik pertanian. Sang kiai juga membuat dapur umum untuk keperluan warga sekitar. Di luar ilmu-ilmu agama, Kiai Haji Abbas juga mengajarkan seni bela diri kepada mereka. Hal ini kelak menjadi modal penting bagi para santri untuk ikut mempertahankan kemerdekaan negeri dari penjajah. Pondok pesantren Buntet pun menjadi basis penting laskar-laskar jihad, semisal Barisan Hizbullah, Sabilillah, atau PETA, pembela tanah air, terutama ketika era setelah proklamasi 1945. Di luar itu, dia juga membentuk dua regu laskar santri, yakni Asbal dan Atfal. Kiai Haji Abbas Buntet dikenal luas sebagai pejuang yang berani. Pada zaman revolusi, Belanda, Nika, yang membonceng sekutu ingin menjajah kembali Indonesia. Sementara itu, laskar-laskar Indonesia sibuk melucuti persenjataan Jepang sebagai persiapan tempur. Di Surabaya, sekutu semakin arogan dengan memaksa penduduk untuk menyerahkan senjata dan menyerah di tempat. Ultimatum ini ditolak mentah-mentah rakyat seluruhnya. Mereka lebih memilih mati berjuang daripada ditindas kembali. Menjelang pertempuran tanggal 10 November tahun 1945 itu, di Cirebon Kiai Haji Abbas juga sudah mulai memobilisasi massa, terutama dari kalangan santri. Dia memberikan komando untuk ikut dalam barisan perjuangan rakyat Indonesia di Surabaya. Dia sendiri ikut terjun dalam kancah perang besar ini. Orator ulung, Bung Tomo, bisa dikatakan anak didiknya dalam semangat perjuangan. Ditilik ke belakang, peristiwa historis tersebut merupakan efek dari resolusi jihad yang digagas para kiai sebelumnya dalam pertemuan Nahdlatul Ulama di Surabaya, pada Oktober tahun 1945. Kiai Haji Abbas juga turut menghadiri acara yang merumuskan fatwa jihad tersebut. Setelah Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan, Munawir Aziz menjelaskan, Kiai Haji Abbas masuk ke dalam dunia politik. Pertama-tama, dia menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP, yang setara dengan parlemen kini. Dia mewakili konstituen Jawa Barat. Adapun di lingkungan organisasi, Kiai Haji Abbas turut aktif dalam Nahdlatul Ulama. Di sini, jabatannya adalah anggota Dewan Muhtasyar Pusat dan kemudian Rais Am Dewan Syuriah NU Provinsi Jawa Barat. Kiai Haji Abbas wafat pada tahun 1946. Jasadnya dikebumikan di komplek pemakaman keluarga di Pondok Pesantren Buntet, Cirebon. Sepanjang hayatnya, almarhum memiliki dua orang istri, yakni Nyai Asia dan Nyai Zainah. Anak-anaknya adalah Kiai Haji Mustahdi, Kiai Haji Mustamid, Kiai Haji Abdullah, dan Kiai Haji Nahduddin Royandi. Periode setelahnya wafatnya Kiai Haji Abbas, kepemimpinan Pondok Pesantren Buntet dipegang Kiai Haji Mustahdi. Sosok ini pernah belajar antara lain pada Kiai Haji Amin Babakan Ciwaringin, Kiai Haji Dimyati Termas, Kiai Haji Hashim Asyari Tebuireng, dan Kiai Haji Abdul Manan Lirboyo. Setelah Kiai Haji Mustahdi berpulang ke Rahmatullah, tampuk kepemimpinan pesantren ini berturut-turut diberikan kepada Kiai Haji Mustamid, Kiai Haji Abdullah, dan Kiai Haji Nahduddin Royandi.
Berikut akan diuraikan beberapa kisah karomah Kiai Abbas. Pertama, sewaktu masih kecil, seumuran anak-anak yang suka telanjang dan bermain layang-layang, Kiai Abbas setiap meminta uang jajan kepada ayahnya harus memenuhi syarat yang diberikan. Waktu itu Abbas kecil harus membacakan nazam maksud, riwayat lain alfiyah, dengan hafalan di hadapan ayahnya. Dengan segera Abbas kecil pun membacakannya dengan hafalan di luar kepala, semuanya tanpa tersisa dan terlewat satu bait pun. Bercampur heran dan takjub, akhirnya uang jajan pun selalu diberikan jika ia meminta. Beberapa saat kemudian, Abbas kecil mengutarakan keinginannya kepada sang ayah untuk mondok. Meski ayahnya sendiri adalah seorang kiai yang alim dan mengajar ke para santri, orang Jawa menyebut itu belum dikatakan mondok karena belajar kepada orang tuanya sendiri. Disebut mondok jika ia belajar ke pesantren yang bukan milik orang tuanya. Begitupun dengan Abbas kecil, punya keinginan yang besar untuk mesantren ke pesantren-pesantren yang ada di Jawa, khususnya Jawa Barat. Karena desakan yang besar dari anaknya, akhirnya Kiai Haji Abdul Jamil mengabulkan. Yawis lamun arep mondok, pamita siramarang dulur iraning Masjid Agung Cirebon. Ya sudah, kalau kamu ingin mondok, mintalah restu kepada kerabatmu yang ada di Masjid Agung Keraton Cirebon. Dengan langkah tegap, tatapan tajam ke depan, Abbas kecil berjalan kaki menyusuri rel kereta api berangkat pagi dari rumahnya menuju Masjid Agung Cirebon. Hari itu adalah hari Jumat. Tepat pukul 12 siang kurang 10 menit, beduk masjid pun berbunyi bersamaan dengan datangnya Abbas kecil. Salah seorang habib, imam dan khatib Masjid Agung Cirebon, pun berteriak, "Heh, sapa kunu sing wani-wani nabuh beduk, kurang 10 menit. Siapa yang berani-beraninya menabuh beduk, padahal waktu masuk salat kurang 10 menit lagi." Karena satupun jamaah yang hadir tidak ada yang menjawab, sebab mereka memang tidak ada yang merasa menabuh beduk, habib itu pun bertanya di hadapan jamaah, "Siapa saja orangnya yang masuk masjid bersamaan dengan bunyi beduk tadi? Suruh dia menghadap saya." Para jamaah pun saling toleh, tidak ada yang merasa. Tapi salah seorang dari mereka memberanikan diri untuk menjawab, "Maaf Habib, ada satu orang yang dimaksud. Tapi dia cuma anak kecil, kulitnya hitam, nampak lusuh dan pakaiannya tidak rapi." "Bagian bocah cilik, biarin. Meskipun anak kecil," jawab sang Habib. Akhirnya Abbas kecil pun diminta menghadap sang Habib, dan ia ditanya, "Siraku sapa, saking endi? Kamu itu siapa dan berasal dari mana?" Dijawab dengan tegas ala anak kecil, "Ingsun Abbas, putrane Dul Jamil Buntet." "Saya Abbas, putranya Abdul Jamil Buntet." Langsung saja sang Habib merangkulnya sembari menangis dan berkata, "Masya Allah, siraku arane Abbas, putrane Kiai Abdul Jamil Buntet." "Sedulur ingsun, Masya Allah, kamu Abbas putranya Kiai Abdul Jamil Buntet, masih kerabatku." Akhirnya Abbas kecil pun disuruh sang Habib untuk naik mimbar dan berkhutbah. Meski kecil, ia sudah sangat fasih berbicara di hadapan orang banyak. Berkhutbah dengan lancarnya bak khatib yang sudah sangat berpengalaman. Ternyata beduk masjid yang berbunyi sendiri itu, sebagai pertanda dan penyambutan ada tamu orang yang besar Kiai Haji Abbas bin Kiai Haji Abdul Jamil Buntet. Mungkin yang menabuh beduk dan menyambut itu adalah para malaikat, tutup Bapak Ridwan salah satu santri Buntet pesantren, mengakhiri kisahnya. Kedua, bakyak, sandal yang terbuat dari kayu, mungkin bagi kita semua dianggap sebagai salah satu sandal kuno dan ketinggalan zaman. Atau juga, menggunakan bakyak itu dikarenakan harganya yang murah dan juga awet digunakan. Cukup jarang, bakyak digunakan dalam peristiwa-peristiwa penting, lebih banyak ditempatkan untuk alas kaki di kamar mandi, atau untuk digunakan untuk santai. Namun berbeda dengan Kiai Abbas Abdul Jamil, beliau malah menggunakan bakyak dalam peristiwa-peristiwa penting.
Sebut saja ketika berlangsungnya perang tanggal 10 November tahun 1945. Sejak keberangkatannya dari Cirebon, Kiai Abbas menitipkan sebuah bingkisan kepada salah satu pengawalnya, yaitu Abdul Wahid. Saat itu, Abdul Wahid berpikir bahwa benda titipan milik kiainya tersebut merupakan benda yang sangat berharga. Ternyata, ketika bungkusan tersebut dibuka, hanya berisi sepasang bakiak. Walaupun masih bingung, Abdul Wahid hanya mengikuti perintah Kiai Abbas dan membawa bingkisan tersebut hingga perjalanan tiba di Rembang, Jawa Tengah dan singgah di kediaman Kiai Bisri Mustafa. Disitulah Kiai Abbas ditunjuk untuk menjadi komandan perang tanggal 10 November oleh para kiai yang sudah menunggu beliau. Bung Tomo yang beberapa kali meminta kepada Kiai Hashim Asy'ari untuk memulai peperangan pun selalu ditolak oleh Kiai Hashim, dengan alasan menunggu singa dari Jawa Barat, yang tidak lain adalah Kiai Abbas. Saat akan menuju Surabaya, Kiai Abbas meminta bungkusan bakiak kepada Abdul Wahid sekaligus memintanya untuk tidak ikut bergabung ke Surabaya dan menunggu di Rembang. Walaupun semangat juang Abdul Wahid cukup menggelora, namun ia tidak berani melawan perintah kiainya. Ia tetap tinggal di Rembang, hingga pada tanggal 13 November tahun 1945, rombongan santri yang ikut berperang di Surabaya tiba di Rembang, bercerita tentang kesaktian Kiai Abbas. Menurut para santri, Kiai Abbas berperang dengan menggunakan bakiak. Saat Kiai Abbas berdoa, tiba-tiba sejumlah alu dan lesung milik warga yang berukuran besar, berterbangan dan menghantam tentara sekutu. Pesawat yang terbang pun dilumpuhkan hanya dengan lemparan tasbih oleh Kiai Abbas. Menurut Kiai Haji Amiruddin, saat perang tanggal 10 November Kiai Abbas dengan karomahnya, bukan hanya berada di satu tempat, tapi di dua tempat. Yaitu di pusat kota dan di pesisir pantai Surabaya. Di pesisir pantai itulah, Kiai Abbas menghancurkan puluhan pesawat milik sekutu dengan hanya mengibaskan sorbannya ke atas langit. Penggunaan bakiak oleh Kiai Abbas juga, ternyata bukan hanya dilakukan saat perang tanggal 10 November saja. Melainkan digunakan pada hal lainnya, yang cukup penting. Salah satunya ketika akan bertanding silat. Kiai Haji Amiruddin Abkari mengatakan, buntet itu memiliki pencak silat sendiri dengan nama pencak silat buntet. Ia pernah mendapatkan cerita dari Mang Kisom, salah satu pendekar silat asal Buntet yang juga pernah menjadi gurunya, tentang kehebatan pencak silat buntet dan juga bakiak Kiai Abbas. Menurut Mang Kisom, Kiai Abbas selalu menjajal kemampuan murid-muridnya terkait kemampuan silat. Kemampuan silat Kiai Abbas tidak diragukan lagi. Kiai Abbas pernah menerima tamu seorang preman suruhan Belanda yang membuat beliau ditodong dengan sebuah belati. Saat ditodong, posisi tangan kanan Kiai Abbas memegang Al-Quran, karena saat itu sedang deres, dan tangan kirinya dipiting oleh preman tersebut. Ujung belati, sudah menempel tepat di leher Kiai Abbas. Melihat kiainya sedang dalam kondisi bahaya, para santri dan masyarakat Buntet langsung mengelilingi Kiai Abbas. Namun beliau meminta semuanya untuk menyingkir. Kiai Abbas tidak ada keraguan sedikit pun saat menjadi tawanan preman suruhan Belanda itu. Sampai akhirnya, kemampuan silat dari Kiai Abbas dikeluarkan. Hanya dengan sebuah gerakan, dengan Al-Quran masih dipegang oleh tangan kanannya dan kondisi tangan kirinya dipiting, Kiai Abbas bisa menjatuhkan preman tersebut. Saat santri dan masyarakat hendak menyerbu dan menghakiminya, Kiai Abbas melarangnya. "Jangan dipukuli, dia orang gila," ujar Kiai Abbas saat itu. Merasa nyawanya diselamatkan oleh Kiai Abbas dan takjub dengan sikap Kiai Abbas yang tidak memiliki rasa dendam sedikit pun, preman tersebut akhirnya menjadi salah satu murid dan pengawal Kiai Abbas. Kembali ke Kiai Abbas yang ingin menjajal kemampuan silat murid-muridnya. Menurut Mang Kisom, Kiai Abbas sering meminta murid-muridnya untuk mengeroyok Kiai Abbas, untuk menjajal kemampuan silat yang sudah dikuasai. Tapi sebelum memulai,
Kiai Abbas selalu mengganti sandalnya dengan bakyak terlebih dahulu. Jadi sebelum bertarung, Kiai Abbas meminta diambilkan bakyak miliknya, ujar Mang Kisom, seperti yang diceritakan oleh Kiai Haji Amiruddin Abkari. Kiai Abbas akhirnya memperlihatkan kemampuan pencak silatnya. Walaupun dikeroyok oleh 5 orang, semua orang tersebut tersungkur tanpa ada yang bisa menempelkan tangan atau kakinya ke badan Kiai Abbas. Menurut Mang Kisom, kaki Kiai Abbas seperti tidak menempel di tanah. Gerakannya sangat cepat dan pukulannya juga mematikan. Kalau bertarung dengan Kiai Abbas, tidak ada yang pernah berhasil menyentuh badannya, kata Mang Kisom. Entah misteri apa yang tersimpan dari sepasang bakyak yang cukup istimewa milik Kiai Abbas. Namun sayangnya, hingga saat ini bakyak tersebut tidak diketahui keberadaannya. Kisah diambil dari berbagai sumber. Bagi orang Jawa Tengah, khususnya daerah Magelang dan sekitarnya, nama Kiai Haji Hasan Asy'ari atau Mbah Mangli hampir pasti langsung mengingatkan pada sosok Kiai sederhana, wali Allah yang penuh karomah. Mbah Mangli dilahirkan pada hari Jumat Legi tanggal 17 Agustus tahun 1945 jam 2 malam, yang keesokan harinya bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang diproklamirkan oleh Presiden Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta. Tempat kelahiran beliau adalah di Duku Nepen, Desa Krecek, Kecamatan Pare, Kediri, Jawa Timur. Sebelum berangkat ibadah haji, nama beliau adalah Muhammad Bahri, putra bungsu dari Bapak Muhammad Ishak. Meskipun dilahirkan dalam keadaan miskin harta benda, namun mulia dalam hal keturunan. Dari sang ayah, beliau mengaku masih keturunan Sultan Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati, dan dari sang ibu beliau mengaku masih keturunan Kiai Haji Hasan Besari Tegal Sari Ponorogo, Jawa Timur yang juga masih keturunan Sunan Kalijogo. Pada masa kecil dididik oleh ayahanda sendiri dengan disiplin pendidikan yang ketat dan sangat keras. Di antaranya adalah menghafal kitab takrib dan maknanya dan mempelajari tafsir Al-Quran baik makna maupun nasak mansuhnya. Setelah mengasuh majelis taklim selama 3 tahun, Hasan Asy'ari kemudian menikah dengan Hajah Ning Aliyah dari Sokaraja, Cilacap. Pada 1959, Mbah Mangli mendirikan pondok pesantren Salafiyah namun tidak memberikan nama resmi. Lambat laun pondok tersebut dikenal dengan nama Ponpes Mangli, dan sosok Hasan Asy'ari dikenal masyarakat dengan nama Mbah Mangli. Nama ini diberikan masyarakat karena ia menyebarkan Islam dengan basis dari Kampung Mangli, Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Di bawah bayang pohon pinus dengan kesejukan hawa dingin pegunungan dan dalam suasana hening, diharapkan para santri dapat membiasakan diri berpikir dengan kepala dingin, bukan dengan ledakan nafsu dan amarah. Kejernihan mata air Mangli dipercaya dapat menjernihkan hati dan pikiran para santri agar mampu menjadi manusia yang jernih dalam berpikir, berucap dan bertindak sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad. Ketenaran pesantren Mangli menebar ke seantero Nusantara. Hal ini terbukti dengan beragam asal-usul para santri yang menuntut ilmu. Santri dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Pasundan, Sumatera hingga Kalimantan, bahkan Sulawesi banyak yang kerasan berguru kepada Mbah Mangli. Selain mendidik umat lewat pesantren, Mbah Mangli juga aktif melakukan dakwah dan syiar agama Islam ke berbagai wilayah. Di Desa Mejing wilayah Kecamatan Candimulyo, bahkan Mbah Mangli secara khusus menggelar pengajian rutin bertempat di sebuah langgar atau surau yang dikenal sebagai Langgar Linggan. Berbagai kalangan umat Islam datang berbondong-bondong untuk mendengarkan nasihat dan petuah kiai harismatik tersebut dengan penuh kehikmatan. Meskipun jamaahnya berjubel dan membentuk barisan sampai jauh, mereka masih bisa mendengar suara Mbah Mangli, yang juga dikenal amat kaya raya ini. Konon simpanan emasnya mencapai kiloan gram.
Nama beken Mbah Mangli berasal dari nama tempat kediaman Kiai Haji Hasan Asy'ari, yakni Dusun Mangli, Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Dia menetap di dusun ini pada tahun 1956. Setelah mengasuh majelis taklim selama 3 tahun, ia pun mendirikan pondok pesantren Salafiyah namun tidak memberikan nama resmi. Lambat laun pondok tersebut dikenal dengan nama Ponpes Mangli dan sosok Hasan Asy'ari dikenal masyarakat dengan nama Mbah Mangli. Mbah Mangli lah yang berhasil mengislamkan kawasan yang dulu menjadi markas para begal dan perampok tersebut. Pada masa itu, daerah tersebut dikuasai oleh kelompok begal kondang bernama Merapi Merbabu Kompleks MMC. Dusun Mangli terletak persis di lereng Gunung Andong, di atas ketinggian 1.200 meter dari permukaan laut. Dari teras masjid, orang bisa melihat hamparan rumah-rumah di kota Magelang dan Temanggung dengan jelas. Hamparan rumah-rumah itu di malam hari berubah menjadi lautan lampu. Untuk mencapai Dusun Mangli, orang harus menempuh perjalanan sekitar 40 km dari ibu kota Kabupaten Magelang di Kota Mungkit. Bangunan pondok yang berada di tengah-tengah perkampungan berdiri di atas lereng-lereng bukit sehingga dari kejauhan terlihat seperti bangunan bertingkat. Meski terpencil, ribuan masyarakat setiap minggu mengaji ke pondok tersebut. Mereka tidak hanya berasal dari sekitar Magelang namun juga berbagai daerah lain. Uniknya, santri yang mukim tidak lebih dari 41 orang. Mbah Mangli punya kebiasaan menolak amplop yang lazim diberikan panitia usai mengisi pengajian. Ia selalu mengatakan, jika separuh dari jamaah yang hadir tadi mau dan berkenan menjalankan apa yang saya sampaikan tadi, itu jauh lebih bernilai dari apapun. Jadi mohon jangan dinilai dakwah saya ini dengan uang. Kalau Tuan mau antar saya pulang saya terima. Kalau kesulitan ya gak apa-apa saya bisa pulang sendiri. Selain tidak menggunakan pelantang, menurut Sohibul Hikayah, Mbah Mangli bisa mengisi pengajian di beberapa tempat sekaligus dalam waktu bersamaan. Ia bisa mengisi pengajian di Mangli, namun pada saat bersamaan juga mengaji di Semarang, Wonosobo, Jakarta, dan bahkan Sumatera. Hal ajaib yang tidak masuk logika ini bisa terjadi lantaran Mbah Mangli punya ilmu melipat bumi, yakni bisa datang dan pergi ke berbagai tempat yang jauh dalam sekejap mata. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan psikokinesis tinggi, seperti mengetahui tamu yang akan datang beserta maksud dan tujuannya. Konon, ada seorang tamu dari Klaten, Jawa Tengah, bermaksud minta jeruk ke Mbah Mangli untuk diambil barokahnya. Belum lagi sang tamu mengutarakan maksud kedatangannya, Mbah Mangli langsung memetikkan jeruk dari pekarangannya. Menurut Kiai Haji Hamim Jazuli alias Gusmik, walau Mbah Mangli memiliki banyak usaha dan termasuk orang yang kaya raya, namun Mbah Mangli adalah wali Allah yang hatinya selalu menangis kepada Allah, menangis melihat umat dan menangis karena rindu kepada Allah. Tokoh yang ikut mendirikan pesantren asrama pendidikan Islam, API, Magelang ini wafat pada akhir 2007 di Magelang. Kiai Haji Hasan Asy'ari alias Mbah Mangli adalah ulama dari Magelang, Jawa Tengah, yang dipercaya punya sejumlah karomah. Pengajian Mursyid Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, TQN, ini dihadiri ribuan orang, yang datang dari berbagai kota di Jawa Tengah. Yang unik, setiap mengisi pengajian, kapanpun dan dimanapun, Mbah Mangli, yang lahir di Kediri pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 ini tidak pernah memakai pelantang atau alat pengeras suara. Foto Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki banyak bertengger di rumah-rumah umat Islam, khususnya penggemar ulama dan waliullah. Ada juga salah satu wali besar di tanah Jawa, Mbah Hasan Mangli Magelang. Keduanya mempunyai hubungan khusus dalam suatu pertemuan khusus pula. Suatu ketika, seperti biasanya, jamaah haji berbondong-bondong datang sowan ke kediaman Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki.
Akan tetapi ada seseorang yang datang, dan ketika memasuki gerbang kediaman Sayyid Muhammad Al-Maliki, orang ini berjalan dengan adab orang Jawa. Seperti seseorang yang mau menghadap raja, tidak menggunakan dua kaki, tetapi berjalan dengan kedua lututnya. Setelah sampai di dalam, orang ini langsung masuk dan duduk di balik tiang yang paling belakang. Dan tidak ada seorang pun yang menghiraukannya. Sayyid Muhammad Al-Maliki saat itu masih sibuk menemui tamu-tamunya. Tiba-tiba Sayyid Muhammad Al-Maliki berteriak, "Hei, ada orang besar di sini. Coba cari dan suruh ke sini. Beliau dari Magelang, dari Magelang." Maka para santri pun mencari orang yang dimaksud Sayyid Muhammad Al-Maliki. Ada ungkapan, "La yarithul wali illa wali." Tidak tahu wali kecuali seorang wali. Benar adanya. Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki tidak tahu siapa saja yang akan datang hari itu dan dari mana saja. Akan tetapi Abuya seperti merasakan kehadiran orang besar dari Indonesia, tepatnya dari Magelang. Maka para santri pun mencari orang yang dimaksud oleh Abuya. Satu persatu para peziarah ditanyai, "Adakah jamaah yang dari Magelang?" Setelah mencari cukup lama dan tidak ditemukan orang yang dimaksud, terlihat ada jamaah haji yang duduk paling belakang menunjuk ke arah tiang. Dengan sedikit takut nunjuknya, maka santri yang ditugaskan mencari, berjalan ke arah belakang. Benar saja, di balik tiang yang paling belakang duduk sosok sepuh, Mbah Hasan Mangli yang berasal dari Magelang dengan menundukkan kepala. Maka, oleh santri tersebut beliau dipersilahkan untuk maju menemui Sayyid Muhammad Al-Maliki. Akan tetapi Mbah Hasan Mangli tidak berkenan, tetap masih duduk dan menunduk. Abuya pun tahu, maka Sayyid Muhammad Al-Maliki memerintahkan santri yang asli Arab untuk membawa Mbah Hasan Mangli menemui Sayyid Muhammad Al-Maliki. Akhirnya berhasillah Mbah Hasan Mangli dibawa menghadap Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Setelah bertemu, Sayyid Muhammad Al-Maliki pun merangkul Mbah Hasan Mangli. Kemudian Abuya berteriak, "Sawir, sawir, potret, potret." Maka Habib Idrus, santri Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki yang berkhidmah bagian motret pun segera melaksanakan perintah Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Sepertinya Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki tahu bahwa salah satu karomah Mbah Hasan Mangli adalah tidak bisa dipotret. Foto Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki sedang merangkul Mbah Hasan Mangli. Dan yang bikin heran adalah, pada saat Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki memerintahkan memotret, di saat yang bersamaan banyak jamaah yang mengabadikan momen tersebut. Akan tetapi hasil foto yang jadi, hanya hasil foto yang dibidik oleh Habib Idrus santri suruhan gurunya. Demikian kisah singkat pertemuan Profesor Dr. Al-Muhadis Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani dengan Mbah Hasan Mangli Magelang. Seperti dituturkan Sayyid Taufik Al-Jailani, Malang. Di kampung-kampung di Batang dan Jawa Tengah secara luas, nama Mbah Mangli sangat kesohor. Ahmad Mustain, seorang santri mengaku, orang tua dan para kerabatnya rajin menghadiri pengajiannya setiap selapan sekali, 35 hari. Banyak keanehan, harikul, ada, yang bisa disaksikan banyak jamaah di sana seperti pengajian umum tanpa pengeras suara tapi bisa didengarkan oleh seluruh jamaah. Begitu juga konsumsi jamaah yang jumlahnya ribuan dan semua kebagian, tuturnya. Tentang karomah Kiai Haji Hasan Asy'ari, nama asli Mbah Mangli. Berikut kisahnya, pada tahun 1980-an, di daerah Magelang, Jawa Tengah, ada seorang kiai yang amat terkenal. Namanya Kiai Hasan Asy'ari, tapi masyarakat menyebutnya Mbah Mangli karena sang kiai tinggal di desa Mangli, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Pengajiannya dihadiri ribuan orang dari mana-mana, dan Mbah Mangli selalu menyediakan konsumsi gratis untuk orang yang datang ke pengajiannya. Bahkan jika jamaah pengajian itu kehabisan uang, tanpa diminta Mbah Mangli akan memberi sanggup.
Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Menteri Agama era Bung Karno, ayah mantan Menak Lukman Hakim Saifuddin, suatu ketika pernah bertemu dengan Mbah Mangli di Bandara Ahmad Yani, Semarang. Tanpa diduga, Mbah Mangli memberi uang cukup besar. Uang tersebut, kata Kiai Haji Saifuddin, saat itu cukup untuk tiket pesawat Garuda bolak-balik Jakarta-Semarang. Sampai di rumah, Kiai Haji Saifuddin bercerita kepada istrinya bahwa dia disangoni Mbah Mangli di Semarang. Beliau sempat berkata kepada istrinya, "Mbah Mangli punya banyak uang dari mana ya? Kerjanya apa?" Seminggu kemudian, Mbah Mangli mampir ke rumah Kiai Haji Saifuddin Zuhri di Jakarta. Mbah Mangli langsung membuka kantong yang berisi berlian. "Ini harganya sekian juta, yang ini sekian juta, ini bisnis saya, jualan berlian," jelas Mbah Mangli seperti menjawab pertanyaan Kiai Haji Saifuddin Zuhri. "Jadi kalau saya memberi sangu segitu, kecil," kata Mbah Mangli kepada Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Merasa ngerasaninya ketahuan, Kiai Haji Saifuddin pun langsung minta maaf kepada Mbah Mangli. "Maaf Mbah, saya kemarin ngerasani Mbah soal uang itu," kata Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Demikian itulah karomah seorang kekasih Allah bernama Mbah Mangli. Sosoknya sangat sederhana, tapi karomahnya sungguh luar biasa. Masyarakat mengenangnya sebagai sosok kiai yang dermawan, tanpa pernah membedakan yang datang kepadanya. Semoga kami semua bisa kecipratan barokah beliau. Lahul Fatihah, kata Ahmad Mustain. Namanya Pak Umar. Ia seorang kiai musola Ar-Rahmat di Desa Senenan, Tahunan, Jepara depan RSUD Kartini Jepara. Dulunya, dia adalah seorang kuli yang biasa mondar-mandir dari Bangsri, tempat lahirnya, ke Jakarta. Tahun 90-an, Kiai Amin Rohman mendapatkan perintah dari Kiai Haji Hasan Asy'ari, Mbah Mangli, agar mendirikan musola di dekat rumahnya, Senenan, Tahunan, Jepara. Tapi, karena beliau adalah seorang pegawai negeri, perintah itu tidak segera diiyakan meskipun sangat mudah mencari dana pembangunan musola. "Sudah, jangan khawatir, nanti ada yang merawat musolahmu, orangnya kecil dan bakal datang," kata Mbah Mangli meyakinkan Kiai Amin Rohman. Tahun 1991, saat Kiai Umar pulang dari perantauan di Jakarta, ia kemudian bekerja di sekitar Senenan, dan sering jamaah di musala tersebut. Kiai Amin kemudian bilang kepadanya, "Apakah jenengan yang pernah dikatakan Mbah Mangli itu Kang?" ujarnya. "Maksudnya Kiai?" Kiai Amin kemudian menceritakan kisah perintah Mbah Mangli kepadanya agar membangun musola yang kelak akan didatangi seorang pemuda kecil sebagai mazir musola. Kiai Umar memang bertubuh kecil, berkulit sawo matang dan bersih. Cerita itu hanya direspon senyum oleh Kiai Umar. Tapi dalam hati, dia muncul mahabbah kepada Mbah Mangli yang memprediksi kedatangannya. Dalam sebuah malam, ia kemudian berdoa ingin bertemu dengan Mbah Mangli, saking mahabbahnya. Permintaan itu tak lama mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Umar tiba-tiba didatangi seorang lelaki paruh baya ke musala Ar-Rahmat. "Jenengan ingin bertemu Mbah Mangli? Saya antar sekarang." "Mbah Mangli di Jepara," kata laki-laki itu kepada Kiai Umar. Suatu malam, tiba-tiba kemantingan, Kiai Umar kemudian diantar menggunakan motor oleh lelaki tersebut, yang tidak diketahui namanya. Benar saja, di Mantingan, Kiai Umar bertemu dengan Mbah Mangli di sebelah selatan masjid samping pintu masuk ke kompleks makam Nyai Ratu Kalinyamat, Sultan Hadirin, dan Raden Arya tersebut. Mbah Mangli kala itu berada di Mantingan untuk ziarah ke makam orang tua dan nenek moyang di kompleks tersebut. Sayang, saat bertemu dengan Mbah Mangli, Kiai Umar hanya bersalaman dan cium tangan. Tidak ada dialog panjang yang terjadi. Suatu ketika, tetangganya datang ke rumah Mbah Mangli,
menceritakan bahwa dia baru menanam kubis di sawahnya, dan mohon berkah doa dari sang kiai. Alhamdulillah, kubis yang baru sampean tanam sudah bisa dipanen, ujar Mbah Mangli. Karuan saja, si tetangga tak percaya. Bagaimana mungkin? Namun akhirnya, si tetangga pulang juga menuju sawah yang baru saja ia tanami kubis. Dan begitu sampai di sawah terkejutlah ia dengan apa yang dilihatnya. Kubis yang baru saja ditanamnya, ternyata sudah tinggi, besar dan siap dipanen, sebagaimana dikatakan oleh Mbah Mangli. Karomah lain dari Mbah Mangli adalah apa yang terjadi pada sahabat lamanya, Kiai Dimyati dari Bumen Mojo Tengah Wonosobo yang lebih dikenal dengan panggilan Mbah Dim. Selain terkenal sebagai salah seorang kiai zuhud, Mbah Dim juga termasuk salah seorang penasehat spiritual Gus Dur. Bahkan, ketika Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia, dan pada tanggal 31 Agustus tahun 2000 berkunjung ke pesantren Al-Asariyah Kalibeber asuhan Kiai Haji Muntaha Al-Hafiz, Gus Dur menyempatkan diri untuk sowan ke kediaman Mbah Dim itu walaupun tanpa direncanakan sebelumnya. Diceritakan bahwa setiap kali Mbah Dim perlu sesuatu, seperti perlu payung, perlu makanan, atau perlu minuman, dia hanya bilang kepada salah seorang keluarganya. Ternyata, tanpa berselang lama, keperluan-keperluan tersebut sudah ada di rumahnya. Dan konon, yang membawa kebutuhan-kebutuhan Mbah Dim adalah Mbah Mangli. Padahal jarak antara Magelang, tempat kediaman Mbah Mangli, dan Wonosobo, tempat kediaman Mbah Dim, jelas cukup jauh. Bukan hanya itu, kisah-kisah senada juga sering didengar secara luas oleh masyarakat mengenai karomah Mbah Mangli. Ketika dia wafat, ribuan pelayat datang dari berbagai penjuru kota hanya sekedar untuk menghormati kepergian sang kiai yang dikenal sebagai wali tersebut. Berbagai karomah kiai sering terjadi seiring dengan tingkat kemampuan hubungan transendental yang bersangkutan dengan sang halik. Demikian pula, kekeramatan Mbah Mangli yang memang sudah dikenal secara luas oleh masyarakat, baik pesantren maupun non-pesantren. Kemampuan melihat sesuatu yang belum terjadi seakan menjadi trademark bagi Mbah Mangli. Faktor-faktor supranatural yang dimiliki sang kiai membuat para pengikutnya mengikuti petunjuk-petunjuk keagamaan yang diberikan sang kiai dengan penuh keikhlasan dan kekaguman. Sudah menjadi tradisi di kawasan Banyumasan kala itu, apabila ada seorang ibu hendak melahirkan, maka dihamparkanlah tikar di atas lantai sebagai tempat bersalin. Suatu saat ada seorang ibu yang telah mempersiapkan persalinannya sesuai tradisi tersebut, namun rupanya sang bayi tidak juga kunjung terlahir. Melihat hal ini, maka sang suami segera memerintahkan istrinya untuk pindah ke tempat tidur dan menjalani persalinan di atas ranjang saja. Tak berapa lama terlahirlah seorang bayi mungil yang kemudian dinamakan Muhammad Asyad, artinya Muhammad yang naik dari tikar ke tempat tidur. Peristiwa ini terjadi di Kedung Paruk Purwokerto, pada hari Jumat, tanggal 3 Rajab tahun 1294 Hijriah. 1881 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Asyad bin Muhammad Ilyas. Kelak bayi mungil ini lebih dikenal sebagai Syekh Muhammad Abdul Malik Kedung Paruk Purwokerto. Beliau merupakan keturunan Pangeran Diponegoro berdasarkan surat kekancingan, semacam surat pernyataan kelahiran, dari pustaka Keraton Yogyakarta. Nama Abdul Malik diperoleh dari sang ayah ketika mengajaknya menunaikan ibadah haji bersama. Syekh Abdul Malik adalah pribadi yang sangat sederhana, santun dan ramah kepada siapa saja. Beliau juga gemar sekali melakukan silaturahim kepada murid-muridnya, terutama kepada mereka yang miskin atau sedang mengalami kesulitan hidup. Santri-santri yang biasa dikunjunginya ini, selain mereka yang tinggal di Kedung Paruk maupun di desa-desa sekitarnya seperti Leduk, Kliken, Sokaraja, Dukuh Walu, Bojong, juga santri-santri lain yang tinggal di tempat jauh.
Hampir setiap hari Selasa pagi, dengan kendaraan sepeda, naik becak atau dokar, Syekh Abdul Malik mengunjungi murid-muridnya untuk membagi-bagikan beras, uang dan terkadang pakaian sambil mengingatkan kepada mereka untuk datang pada acara pengajian Selasanan, forum silaturahim para pengikut Tariqah An-Naqsyabandiyah Al-Halidiyah Kedung Paruk yang diadakan setiap hari Selasa dan diisi dengan pengajian dan tawajuhan. Pada hari Kamis, 21 Jumadil Akhir 1400 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 17 April tahun 1980 Masehi, sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, malam Jumat, Syekh Abdul Malik meminta izin kepada istrinya untuk melakukan salat Isya, dan masuk ke dalam kamar khalwatnya. 30 menit kemudian, salah seorang cucunya mengetuk kamar tersebut, namun tidak ada jawaban. Setelah pintu dibuka, rupanya sang mursyid telah berbaring dengan posisi kepala di utara dan kaki di selatan, tanpa sehela nafas pun berhembus. Syekh Abdul Malik kemudian dimakamkan pada hari Jumat, selepas salat asar di belakang Masjid Bahaul Haq Wadi Yaudin, Kedung Paruk, Purwokerto. Berikut akan dibacakan beberapa kisah karomah beliau. Syekh Al-Arif Billah Kiai Haji Abdul Malik bin Ilyas Purwokerto. Mbah Malik adalah orang yang sangat alim dan hafiz, hafal Al-Quran. Mbah Malik adalah guru Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Pekalongan. Dulu pernah terjadi, sebelum salat zuhur beliau terbiasa melakukan salat sunnah qabliyah, dan setelahnya dilanjutkan membaca sholawat bersama jamaahnya dari jam 12 siang sampai jam 13.30 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 13.30, iqomat pun berkumandang tanpa komando karena sudah menjadi adat kebiasaannya. Meski sudah diqomati, Mbah Malik masih tetap duduk terdiam, tidak bangun dan hanya tasbihnya saja yang masih jalan. Ditunggu lama Mbah Malik tak kunjung bangun hingga waktu zuhur hampir habis. Akhirnya salat pun terpaksa dikerjakan berjamaah dipimpin Kiai Isa, adik ipar Mbah Malik. Sampai malam hari Mbah Malik belum juga bangun, padahal kondisinya normal, tidak ada gejala apapun yang mencurigakan. Sampai 3 hari, seminggu, sebulan, hingga bertahun-tahun lamanya tidak ada yang berani membangunkan. Tidak ada perubahan sedikit pun yang mencurigakan, kecuali setiap hari wajah Mbah Malik semakin yatalala, mencorong bersinar nurnya. Setelah 3 tahun berlalu, Mbah Malik tiba-tiba bangun persis pada jam 13.30 waktu Indonesia Barat. Komat-komat, pinta beliau. Lalu semuanya berdiri untuk salat berjamaah dan Mbah Malik sebagai imamnya. Herannya, salat beliau berlangsung dengan normal seperti biasanya, tanpa lemah ataupun limbung. Padahal, la yasrab wa la yakul, tidak makan dan tidak minum, selama 3 tahun. Itulah makam fana yang pernah dialami Mbah Malik. Selesai salat, Mbah Malik bertanya, "Lah si anu mana? Si itu kemana?" "Mereka sudah meninggal Kiai," jawab para santri. "Lah tadi masih bareng sholawatan kok," ucap Mbah Malik kaget sebelum mengetahui sudah 3 tahun dirinya baru terbangun dari duduk zikir. Selanjutnya karomah Mbah Malik Purwokerto dan kisah air putih yang wangi. Air yang paling harum, di Jabal Abi Kubais Mekah, seorang guru nan arif bijaksana mengumpulkan murid-muridnya. Masing-masing diberi segelas air putih dan diperintahkan membacakan sholawat ke air tersebut seraya berujar, "Siapapun yang air di gelasnya paling harum dan wangi, maka dialah orang yang paling tinggi cintanya kepada Rasulullah." Ternyata dari sekian banyak gelas hanya satu yang paling harum dan wangi semerbak, yaitu milik Mbah Kiai Abdul Malik Purwokerto. Dalam perjalanan mencari ilmu, Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan berjumpa dengan seorang kiai sepuh. Romo Habib muda terheran-heran ketika menyaksikan akhlak kiai sepuh yang luar biasa. Yakni, ketika dahar, makan, ada butiran nasi yang terjatuh lalu dipungut dan dikembalikan ke piring untuk dimakan kembali. "Kenapa harus diambil Yai? Kan cuma nasi sebutir,"
ujar Romo Habib muda penasaran. Loh, jangan dilihat sebutir nasinya Yik. Apa kamu bisa bikin nasi sebutir ini, bahkan 1/1000 menir saja? Mendengar demikian, terdiamlah Romo Habib muda. Kiai sepuh melanjutkan, ketahuilah Yik, pada saat kita makan nasi, sesungguhnya Gusti Allah telah menyatukan banyak sekali peran. Nasi itu namanya sego bin beras bin gabu alpari. Mulai dari mencangkul, menggaru, meluku, menanam benih, memupuk, menjaga hama hingga memanen ada jasa banyak sekali orang. Kemudian mengolah gabah menjadi beras. Dari beras menjadi nasi juga banyak sekali peran hamba Gusti Allah di sana. Ketika ada satu butir nasi, atau menir sekalipun yang jatuh, ambillah. Jangan mentang-mentang kita masih banyak cadangan nasi. Itu bentuk dari takabur, dan Gusti Allah tidak suka dengan manusia yang takabur. Selama jatuh tidak kotor dan tidak membawa mudarat bagi kesehatan kita, ambillah, satukanlah dengan nasi lainnya, sebagai bagian dari syukur kita. Romo Habib muda pun menyimak lebih dalam. Karena itulah ketika akan makan, diajarkan doa, Allahumma barik lana, ya Allah semoga engkau memberkati kami. Bukan Allahumma barikli, ya Allah semoga engkau memberkatiku, walaupun sedang makan sendirian. Lana itu maknanya untuk semuanya, mulai petani, pedagang, pengangkut, pemasak hingga penyaji semuanya termaktub dalam doa tersebut. Jadi doa tersebut merupakan ucapan syukur serta mendoakan semua orang yang berperan dalam kehadiran nasi yang kita makan. Dan satu lagi, mengapa wong makan kok ada doa wakina azaban nar, jagalah kami dari siksa neraka. Apa hubungan, makan kok dengan neraka? Kan gak nyambung. Inggih yai, kok bisa ya? Tanya Habib Lutfi muda penasaran. Begini Yik, kita makan ini hanya wasilah. Yang memberi kenyang itu Gusti Allah. Kalau kita makan dan menganggap bahwa yang mengenyangkan kita adalah makanan yang kita makan, maka takutlah, itu akan menjatuhkan kita dalam kemusyrikan. Dosa terbesar bagi orang beriman. Astagfirullahalazim. Batin Romo Habib muda, tidak menyangka maknanya sedalam itu. Bayangkan saja Yik, demikian juga jika kita makan dan minum tapi tidak dijadikan hilang rasa lapar dan terhapus dahaga kita karena tidak dikehendaki Gusti Allah, apalah jadinya? Kisah selanjutnya ini pernah diceritakan oleh Habib Lutfi, murid Syekh Abdul Malik bin Ilyas. Pernah suatu ketika kiai yang berasal dari daerah Purwokerto Banyumas tersebut mengajak Habib Lutfi jalan-jalan. Di tengah perjalanan di antara daerah Bantar Bolang Randu Dongkal, Kiai Abdul Malik tiba-tiba menyuruh untuk menghentikan perjalanannya. Pak Yuti berhenti dulu, perintah Kiai Malik kepada Suyuti supir untuk menghentikan mobil. Enggih mbah, jawab supir. Mobil pun menepi untuk berhenti. Ke tempat yang adem saja, biar enak untuk gelaran, kata Kiai Malik. Waktu itu sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Setelah mendapat tempat untuk beristirahat, tikar digelar dan termos juga dikeluarkan. Kiai Malik mengeluarkan rokok khasnya, kelembak menyan, kemudian diraciknya sendiri sebelum dinikmati. Sesekali dia mengeluarkan jam dari kantongnya sembari berkata, "Dilut maning, sebentar lagi." Sang murid pun heran, ada apa gerangan yang berulang kali diucapkan gurunya, "Dilut maning" itu. Namun, setelah pukul 9.50 waktu Indonesia Barat, rokok yang belum habis tadi tiba-tiba dimatikan. Kemudian berkata, "Ayo Pak Yuti, Habib kesini." Setelah itu Kiai Malik membacakan hadroh Al-Fatihah untuk Nabi, sahabat dan seterusnya sampai disebutkan pula sejumlah nama pahlawan seperti Pangeran Diponegoro, Sentot Prawirodirjo, Kiai Mojo, Jenderal Sudirman dan lain sebagainya. Sampai ketika tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Mursyid Tarikah Naksabandiyah Halidiyah ini terdiam beberapa saat dan kemudian berdoa, "Allahumma gfir lahum warhamhum."
Setelah selesai, Habib Lutfi yang penasaran dengan apa yang dilakukan gurunya, kemudian bertanya kepada Syekh Malik, "Mbah, wonten napa ta? Ada apa?" "Pukul 10 dulu, Pak Karno Pak Hatta dulu membaca apa?" tanya Kiai Malik. "Proklamasi Mbah," jawab Habib Lutfi. "Ya itulah, kita berhenti sejenak menghormati," jawab Kiai Malik. Betapa dalamnya cara para kiai dan sesepuh kita di dalam menghormati dan menanamkan karakter nasionalisme.